Halo sahabat trader, kali ini kita akan belajar cara mendaftar di perusahaan PT Indodax Nasional Indonesia, merupakan pedagang fisik aset kripto di Indonesia yang sudah teregulasi oleh Bapepti, tentunya memberikan rasa aman bagi sahabat trader yang ingin trading di cryptocurrency. Nah, di sini tentunya kita juga menawarkan manfaat melalui pendaftaran link referral dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, langsung saja ke bagian website kami ya, ada di alamat www.pelatihanprofitinternational.com. Di bagian menu open account itu ada link Indodax ya, tentu di sini. Nah, bagi sahabat trader yang mendaftar melalui link kami ke Indodax, maka akan mendapatkan manfaat benefit yang luar biasa. Tentunya ada juga paket-paket signal gratis ya, tentunya analisa daripada signal premium yang sangat luar biasa dan sangat profitable. Dan juga tentunya mendapatkan edukasi bagaimana dan memahami trading di cryptocurrency dan juga berbagai strategi trading yang efektif dan profitable ya. Silakan saja diklik. Nah, di sini kalau kita lihat linknya ya, itu dengan kode. Nah, kita klik aja ya. Kalau kita copy di sini linknya. Nah, ini di alamatnya ya. Ini juga bisa sahabat trader daftarkan melalui browser di Android ya. Silahkan buka Google Chrome, ketikkan saja indodax.com /ref PPI DAX strip _1. Ini dia. Ya, mungkin sahabat trader tidak mengklik websitenya, bisa lebih mudah, yang lebih pastinya adalah melalui website kami ya. Silahkan di bagian open account, lalu klik Indodax, maka akan diarahkan ke menu pendaftaran Indodax. Nah, di sini akan otomatis akan terdaftar kode referensinya dengan kode PPI DAX ya. Maka sahabat trader akan mendapatkan manfaat daripada kami. Artinya kami akan memberikan berbagai benefit dari hasil pendaftaran referral ini ya. Silahkan nanti hubungi trader support kami, apa saja yang akan sahabat trader dapatkan. Nah, bisa juga melalui cara manual dengan mengetik indodax.com /ref PPI DAX atau DAX _1 ya. Nanti akan muncul kodenya seperti ini ya. Pastikan kodenya muncul seperti ini, PPI DAX ya, seperti itu. Nah, di bagian username ini silahkan masukkanlah username yang sahabat trader akan gunakan ya. Misalnya ya apalah ya, atau nickname ya, nama panggilan ya, atau nama panggilan yang belum digunakan. Kalau sudah digunakan akan tidak bisa ya. Silahkan gunakan nama singkat, nickname, bukan nama apa? Bukan nama yang sebenarnya. Ya boleh saja sih sebenarnya nickname ya. Kalau saya sih menggunakan nickname. Bagi sahabat trader yang mungkin menggunakan nama yang sebenarnya juga boleh ya. Surname juga boleh. Seperti itu. Alamat email Anda adalah alamat email yang Anda gunakan ya, yang Anda gunakan atau aktif, atau Anda bisa mengaksesnya karena akan memuat link verifikasi di situ ya, tersebut. Lalu di bagian nomor handphone merupakan handphone aktif atau handphone utama yang akan menerima SMS verifikasi maupun nanti proses withdraw ya. Pastikan nomor handphonenya benar. Lalu berikutnya adalah pemasukan di kolom password ya. Di kolom password ini ada minimal karakter, ada 8 karakter ya, atau 8 karakter gitu ya. Ya, memuat ada huruf besar, huruf kecil, atau angka ataupun simbol. Jadi memang cukup kompleks. Nah, harap dicatat, jangan sampai lupa ya. Silahkan dicatat di buku kah atau dimanapun yang bersifat kredensial atau privasi, harus disimpan. Nanti kalau lupa password, bingung, jangan dihafal. Kadang kalau karena berbagai cukup kompleks, lebih disarankan dicatat. Oke ya. Lalu di bagian kolom persetujuan, di sini kita klik aja ya, saya setuju dengan syarat dan ketentuan serta pemberitahuan resiko perdagangan. Namun untuk memastikannya silahkan diklik saja untuk memahami apa resikonya. Tentu resikonya ya kita mengalami floating loss, di mana kita salah mengambil posisi. Namun karena di sini merupakan sebuah perdagangan aset fisik atau perdagangan fisik aset kripto, tentunya kita tidak akan dikenakan resiko likuidasi margin atau pengambil paksaan margin kita yang kita tradingkan, atau penutupan order ya, karena memang equity-nya sudah lebih kecil daripada jaminannya ya. Bisa saja
ya. Kita mengalami kerugian yang ekstrim dengan cara terlikuidasi margin kita. Namun di dalam Indodax ini bukan merupakan trading menggunakan margin, tidak. Kita melainkan menukar atau membeli sebuah aset fisik kripto. Artinya kita mengalami kerugian jika kita memang menjualnya dalam kondisi rugi. Kita menjual lebih rendah daripada harga pembelian, maka kita akan mengalami kerugian. Namun kalau kita masih ingin menahan, membiarkan saja sampai nanti kriptonya recover, artinya harga akan naik kembali, barulah kita akan menjualnya dengan kondisi untung. Jadi artinya kerugian atau keuntungan itu berada sepenuhnya di tangan sahabat trader. Jadi jangan khawatir. Dan berikutnya adalah bahwa PT Indodax Nasional Indonesia sudah terregulasi, di mana tentunya dana sahabat trader akan diamankan di akun terpisah atau segregated account, di mana akun itu tidak dicampur dengan akun perusahaan. Andai kata pun perusahaan yang mungkin bangkrut ataupun mungkin yang pergi atau apa, dana nasabah tetap aman karena memang diregulasi oleh pemerintah, oleh Bapepti, di mana akun tempat penampungan dana itu pun berada di akun rekening yang sudah diregulasi atau diawasi atau dimonitoring, sehingga apapun kondisinya akun kita aman, ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah lagi khawatir. Silahkan melakukan trading kripto tentunya di exchange yang sudah terregulasi, ya, seperti itu ya. Oke, setelah kita memahami, klik setuju. Nah, setelah kita mengisi semua kolom-kolom ini, tentunya ada di sini pengecekan spam, ya, anti spam dengan konsepnya puzzle, diklik aja. Biasanya kita setiap melakukan login, baik itu di aplikasi maupun di via website, akan dilakukan pengecekan anti spam. Nah, tinggal kita tarik aja ya di bagian sini gambarnya. Tarik, lalu pertemukan ya ke puzzle ini. Nah, ini dia, sudah bertemu puzzle-nya. Maka secara otomatis kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah human, bukan robot. Ya, kalau robot tidak bisa melakukan hal seperti itu. Oke, nah setelah proses pendaftaran ini selesai, lalu kita lanjut ke pendaftaran. Maka akan diminta suatu verifikasi, mengklik link. Nah, sahabat tadi tinggal buka saja emailnya, email yang sahabat daftarkan, maka akan muncul di situ menu untuk mengklik link. Silahkan klik link untuk memastikan bahwa emailnya telah akan diverifikasi, ya, diklik. Begitu juga nanti ada namanya kolom verifikasi nomor handphone, ya. Akan dikirimkan berapa digit angka ke nomor handphone kita, ya. Jadi harap masukkan juga nomor handphonenya. Lalu proses registrasi selesai. Namun di sini masih belum selesai, sahabat trader. Artinya proses pendaftaran kita, pendaftaran awal telah berhasil. Kita sudah bisa login ke dalam websitenya. Nah, sahabat trader juga bisa setelah mendaftar melalui website. Nah, gini, untuk pendaftaran referral, tentunya kita menggunakan kode referral, ya. Tentunya disarankan adalah melalui browser, ya. Kalau untuk langsung di aplikasi, setahu saya tidak ada menunya. Saya belum cek, ya. Intinya adalah yang paling mudah menggunakan link referral, ya, menggunakan link yang sudah kami sediakan, yaitu indodax.com/ref ppi DAX-1 di dalam browser Chrome. Itu otomatis akan diarahkan ke dalam menu referral seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Sehingga kalau sahabat trader sudah terdaftar dalam link referral kami akan memberikan benefit-benefit yang akan sahabat trader dapatkan, oke, ya. Nah, setelah kita berhasil melakukan verifikasi, tentunya kita proses sekarang login, ya. Nah, seperti ini. Setelah kita memiliki akun dan juga password yang tadi kita sudah daftarkan, ya harap dicatat, ya, passwordnya dicatat. Nah, baik itu di dalam aplikasi Play Store, Indodax melalui Android, maupun website, intinya sama saja tampilannya, ya. Ada di dalam menu masuk di sini, ya, atau login. Nah, klik aja. Seperti itu. Nah, masukkanlah email yang kita sudah daftarkan, masukkanlah password yang sudah kita daftarkan, lalu kita harus klik di dalam menu memverifikasi saat login. Nah, ini dia anti spamnya. Nah, sama, kita geser lagi, pertemukanlah ke dalam puzzle-nya seperti ini. Oke. Nah, setelah berhasil, maka kita akan berhasil login. Nah, biasanya sahabat trader, kalau kita login ke dalam browser yang baru, biasanya akan muncul nanti proses verifikasi akun. Artinya di email sahabat trader harus dibuka, akan ada notifikasi bahwa Anda baru saja login. Apakah ini Anda? Kalau iya, tinggal klik. Nah, artinya kita memberikan persetujuan, maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam menu aplikasi atau menu akun kita. Seperti ini, ya, tampilannya. Ini dia. Nah, namun status kita masih belum terverifikasi, gitu, ya. Jadi kita masih belum bisa melakukan deposit, belum bisa melakukan trading. Nah, di sini kita harus ke
menu verifikasi, ada di menu bagian menu ya sebelah kanan atas ke bagian profil dan setting. Nah, di sini akan ada nanti menu profil, sahabat trader masukkanlah nama lengkap ya. Kalau tadi kan username itu kan nickname, itu nama kita ya, nama samaran atau nama panggilan atau nama keren lah ya, username seperti itu untuk dikenal di dalam publik atau community. Namun nama lengkap ini harus kita masukkan sesuai dengan nama KTP ya di bagian profil. Nanti kita sudah ada edit ya, kita edit masukin nama kita, lalu email kita sudah otomatis terisi, lalu juga nomor handphone kita. Nah, alamat rumah ya, atau alamat korespondensi ya. Di sini adalah alamat domisili, artinya sahabat trader di mana sahabat trader tinggal. Kenapa? Tentu ketika kita mengalami sesuatu apapun ya, misalnya ada ya informasi, nah disinilah kita akan berkorespondensi dengan Indodax, akan diarahkan ke alamat kita domisili ya. Jangan sampai hal-hal tertentu kita malahan alamatnya salah sehingga nanti ada pemberitahuan tertentu kita nggak mendapatkan informasinya dengan benar, oke ya. Lalu di sini ada kontak darurat, masukkanlah kontak darurat, apakah itu abang, apakah itu orang tua, apakah itu adik ataupun anak ataupun istri ya. Tujuannya untuk apa? Karena kita memiliki aset ya. Kita memiliki aset kripto secara fisik di mana tentunya harap diketahui bahwa kita memiliki bisa katakan ahli waris ya. Kontak darurat ini bisa disebut ahli waris, bisa saja ya. Yang diutamakan adalah ya istri kita atau anak kita agar mereka mendapatkan manfaat daripada investasi atau aset yang sudah kita miliki di Indodax ya. Bisa saja kita nggak tahu karena umur kita nggak tahu ya kan. Sehingga istri kita bisa memahami bahwa kapan dia bisa menutup rekening di Indodax dan memindahkan ke dalam rekening pribadinya ya. Di sini adalah ketika ada memang dipastikan adalah surat kematian seperti itu ya. Penting, kontak darurat itu penting ya. Harap ya bisa saja sih tidak diisi, namun disarankan sangat penting karena berhubungan dengan aset ya. Takutnya banyak sekali zaman-zaman dulu ya sebelumnya banyak aset keuangan di bank itu tidak bertuan ya. Bayangkan ya banyak sekali kekayaan yang memang tidak bertuan sehingga memang disalahgunakan. Lebih bagus kita masukkan ke istri kita, anak kita, abang kita atau orang tua kita, oke ya. Nah, setelah kita mengupload melengkapi proses pendaftaran ini, maka ada menu di sini verifikasi untuk mengupload identitas kita. Bisa KTP, bisa SIM, bisa juga paspor ya. Ada di bagian sini menu upload KTP. Silahkan disimpan di foto KTP-nya dengan jelas ya. Lalu ada juga dokumen tambahan atau dokumen domisili ya, bisa juga dari tagihan air atau ETRA atau PAM ataupun juga tagihan daripada e-statement daripada bank. Intinya alamat yang tertera yang telah terverifikasi oleh pihak lain, artinya memang untuk memastikan domisili kita sudah benar ya. Itu sangat penting. Nah, jika dua dokumennya sudah kita upload, kita tinggal menunggu beberapa hari, maka akan status kita sudah terverifikasi. Nah, jika status sudah terverifikasi, tentunya kita melakukan deposit. Nah, sangat mudah sekali untuk melakukan deposit ya. Di bagian ini, di bagian menu ini, di sini ada namanya sebentar di bagian ini dia. Kita bisa masuk ke bagian sebentar ke wallet atau dompet ya. Wallet ini adalah dompet. Nah, di sini sahabat trader jangan bingung ya. Kita akan diberikan secara otomatis memiliki dompet dari kripto-kripto yang lain. Artinya kripto-kripto ini tidak bisa dimasukkan kripto yang lain. Misalnya kita punya dompet kripto Bitcoin ya. Nah, untuk saat ini bahwa kita memiliki dompet IDR rupiah ya. Artinya kita memiliki dalam aset kripto, namun tidak selalu ya, karena memang kripto bukan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, hanya sebagai alat tukar atau komoditas digital ya. Maka kita akan diberikan dompetnya ya, disebut dompet Bitcoin. Tentunya kita hanya bisa mentransfer Bitcoin ke dalam dompet ini. Ya, kalau kita mentransfer Ethereum ke dalam dompet Bitcoin, maka Ethereum kita akan hilang dan lenyap ya. Seperti itu. Jadi harap pastikan bahwa kita ada alamatnya ya. Kalau kita lihat, misalnya sahabat trader sudah punya dompet Bitcoin di exchange lain, itu bisa dipindahkan ke dompet Bitcoin sahabat trader di Indodax ya. Ada alamatnya. Silahkan seperti ini ya. Kalau kita cek lagi, nah ini alamat Bitcoin saya. Nah ini dia ya, bahwa saya bisa mengirimkan Bitcoin saya di exchange luar negeri ke dalam exchange Bitcoin saya, dompet saya di Indodax. Ini dia alamatnya. Nah, hati-hati ya, penulisan alamat yang salah
maka akan salah pengiriman. Sama lah kalau kita salah memberikan nomor rekening ya salah orang yang menerimanya. Harap dipastikan bahwa kita mengcopy paste saja ya. Lebih amannya copy, jangan diketik manual, takutnya salah. Biasanya orang mengetik manual ternyata salah alamat. Jadi bisa katakan lebih amannya di copy paste ya, di copy lalu kita pindahkan ke exchange lain sehingga saldo Bitcoin kita dari luar negeri bisa pindah ke saldo dompet Bitcoin kita di Indonesia. Jadi sangat mudah ya. Begitu juga kita misalnya punya Ethereum misalnya ya. Kita punya Ethereum, nah tentunya di sini ada juga alamatnya ya, sama saja. Nah, untuk deposit yang kita pilih adalah IDR atau rupiah ya. Karena kita akan memasukkan rupiah ke dompet rupiah gitu. Kecuali sahabat trader punya Bitcoin masuk ke dompet Bitcoin. Nah, karena kita memang sudah disediakan dompet rupiah karena uang yang kita akan masukkan atau kita transfer adalah rupiah, maka diberikan dompet rupiah. Nah, ini di bagian nomor kolom 1 ya. Di bagian kolom 1 adalah tempat dompet kita menaruh rupiah kita. Nah, untuk mendepositkannya dengan cara klik di bagian aksi deposit atau withdraw ya. Begitupun juga untuk withdraw di sini ya, seperti itu. Oke, klik saja seperti ini. Nah, ini adalah bagian proses pentarikan dana atau penyetoran dana. Nah, kalau kita ingin menyetor dana atau mendeposit di bagian menu setor rupiah ya. Kalau kita mau menarik rupiah di dalam menu tarik rupiah ya. Nah, ini riwayat saya yang narik ya, berapa ya, kecil-kecil sih ya. Enak sekali ya, di Indodax ini kami sudah coba, sangat baik sekali ya, bisa dikatakan sangat mudah di withdrawnya, benar-benar sangat mudah, sangat cepat ya. Kalau speed testnya bisa dikatakan kita sangat puas sekali ya dengan dengan kondisi yang ditawarkan, di mana bahkan di hari libur pun, di hari libur, hari Minggu, Sabtu, saya melakukan withdraw hanya dalam beberapa menit langsung masuk ke rekening pribadi saya. Jadi memang Indodax ini sudah diregulasi ya, dan juga memang aman, di mana sahabat trader nggak usah khawatir lagi. Kenapa? Selain Indodax itu memisahkan akunnya atau segregated akun, tentunya aset atau uang yang sahabat trader titipkan ke dalam Indodax, Indodax pun menitipkan dananya ke bagian regulasinya, artinya ke bagian bank penjaminnya, bank kustodiannya. Jadi sama-sama menjaminkan dananya. Jadi jangan khawatir ya. Sahabat trader taruh uang ratusan juta. Nah, Indodax itu menaruh miliar bahkan triliunan ke dalam bank kustodiannya. Kapanpun sahabat trader ingin tarik uangnya aman. Nah, hati-hati dengan exchange yang nggak jelas ya, di mana mereka tidak legal. Takutnya sahabat trader naruh uang yang cukup besar ke dalam exchange itu, pas waktunya sahabat trader ingin tarik uangnya nggak ada ya, memang nggak ada gitu. Memang itu adalah exchange gelap ya. Pastikan sahabat trader memilih digital exchange yang memang sudah diregulasi. Oke ya. Nah, contoh di sini saya withdraw di bulan Desember ya, itu jumlah daripada atau aset nilai Bitcoin itu masih 270 juta per Bitcoin ya. Sekarang sudah mencapai 600 juta lebih. Bayangkan, itu sudah hampir 3 kali lipatnya. Bayangkan, kalau saya withdraw di bulan ini ya tentu saya akan mendapatkan 3 kali lipat keuntungan. Nah, itulah enaknya di mana kita menginvestasikan sebuah aset cryptocurrency yang memang nilainya selalu naik seperti itu ya. Oke. Nah, untuk store rupiah itu sangat mudah. Tentunya di sini sahabat trader harus terverifikasi dulu ya. Pastikan kalau memang belum terverifikasi, silahkan aja hubungin bagian supportnya. Seharusnya secara otomatis kalau memang dokumennya cocok maka akan terverifikasi. Oke ya. Lalu untuk store rupiah tinggal klik saja ya. Lalu kita masukkan jumlah depositnya misalnya 1 juta ya, 100 ribu lah ya. Nah, seperti ini. Sumber dana tinggal pilih ya. Tunai ya atau transfer bank. Tunai di counter, lalu uang elektronik bisa juga pakai OPPO, pakai GoPay, pakai ShopeePay dan lain-lain ya. Pakai retail Alfamart, nah bisa juga, atau pakai voucher yang disediakan. Nah, di sini sahabat trader ya, saya sendiri kalau melakukan transfer deposit melalui transfer bank ya, sangat mudah sekali. Transfer bank lalu pada proses lanjutkan. Nah, di sini sahabat trader sudah ada menu pilihannya. Saya akan mentransfer ke rekening Indodax di rekening bank apa? Ada Bank Sinarmas. Jadi Indodax punya rekening di Bank Sinarmas, ada di rekening Bank Permata, ada di rekening Bank BNI, ada di rekening Maybank, ada di rekening Mandiri. Nah, saya karena saya punya rekening Mandiri, ya, maka saya pilih ke rekening Bank Mandiri. Ya, seperti ini ya. Itu ya. Pilih. Nah, di sini sudah tertera ya, silahkan transfer dana sebesar 100 ribu
ya dengan kode bank. Nah, ini kode banknya 008 untuk Mandiri. Nah, masukkanlah nomor rekeningnya ini. Nah, itu seperti itu ya. Kalau di Mandiri silahkan saja lihat kirim petunjuk depositnya. Kalau saya biasanya menggunakan di virtual account seperti itu ya. Ini nomornya. Pastikan ketika kita mentransfer namanya sama ya, nama rekeningnya sama ya. Akan muncul kalau memang sudah benar. Pastikan nama yang tertulis di rekening dan juga di notifikasinya sama. Nah, kalau sudah sama, maka langsung diverifikasi saja, maka secara otomatis dalam hitungan berapa menit ya akan muncul di saldo sahabat trader di Indodax. Sangat mudah sekali ya. Kita di bagian market di bagian wallet ini adalah dompet ya. Jadi kita bisa menyimpan berbagai dompet. Kita memiliki banyak dompet di dalam Indodax. Ada dompet Bitcoin, ada dompet Ethereum, ada dompet Litecoin, ada dompet lagi mungkin EOS, ada dompet-dompet yang lain banyak ya. Bayangkan kita memiliki banyak dompet di sini itu ya. Luar biasa ya, kita bisa menginvestasikan ratusan cryptocurrency ya. Cryptocurrency yang memang nilainya selalu agresif dan memang berpotensi bullish karena memang demand-nya sangat besar sekali ya. Seperti itu. Nah, saya sangat suka sekali untuk trading di beberapa Bitcoin yang major ya. Ada Bitcoin di sini ya, Bitcoin, lalu Ethereum, ETH ya. Ini abjad ya. Lalu ada Ethereum, ada Dogecoin, ada DAS, dan juga ada ini ya, EOS, Ethereum klasik biasanya. Lalu saya memilih lagi mana dia? Ini ratusan sahabat trader. Ini kalau mau dibilang kalau di dalam kripto yang exchange luar negeri itu udah mencapai 2000 lebih. Bayangkan 2000 cryptocurrency yang sahabat trader pilih. Di sini hanya ada kurang lebih ya 123 cryptocurrency yang memang ditradingkan di lokal Indonesia. Nah, XRP, Ripple ini pun saya sangat sukai ya. Saya sangat sering trading di Ripple ini ya, cukup profitable. Dan juga ada di Stellar, di SLM, cukup bagus juga, stabil. Kenapa? Saya paling hanya mentradingkan maksimum 12 cryptocurrency. Meskipun ada ratusan cryptocurrency, saya memilih cryptocurrency yang memang memiliki fundamental yang bagus ya. Tim-tim mereka, orang-orang yang bagus, lalu fundamentalnya bagus, maka saya akan memilih, ada alasannya saya memilih itu ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan, cryptocurrency pun memang terpintas sering naik ya. Cryptocurrency yang baru khususnya ya. Wah, mereka berpikir, wah ini nanti akan mirip seperti Bitcoin. Lagi murah, saya beli. Nah, ketika mereka mengkoleksi banyak sekali cryptocurrency yang mungkin baru ya, tiba-tiba ingin menjualnya setelah untung, itu antrian jual lebih banyak dibanding antrian beli ya. Bisa katakan gagal terus ya, nggak pernah terpenuhi apa yang kita jual. Nah, itu pun akhirnya harga makin menurun karena pembeli nggak mau di level harga kita jual ya. Dia taruh di buy limit yang sangat jauh di bawah karena mau nggak mau akhirnya waktu menurun akhirnya orang yang menjual ngalah ya. Akhirnya kita mengalami kerugian juga. Memang pilihlah Bitcoin yang memiliki sebuah dasar fundamental yang kuat dan juga demand yang kuat karena memang pergerakan cryptocurrency itu tetap berdasarkan supply dan demand ya. Seperti itu. Dan juga teknologinya ya. Teknologinya harus benar-benar memberikan sebuah manfaat dan keamanan yang sangat kuat. Seperti itu. Oke. Setelah kita memiliki dompet rupiah, nah ya tentunya di sini dalam bentuk rupiah ya bisa saja sih kita ketika kita mendepositkan dalam rupiah masih melemah, ya kan? Ketika kita withdraw rupiah menguat, ya. Tapi nilainya tidak bertambah gitu. Lebih bagus kita setelah ada momen kita akan menukar ya, maka alat pertukaran kita akan menukar rupiah ke dalam aset kripto, misalnya Bitcoin. Ketika harganya sedang murah, kita akan tukar rupiah ke dalam Bitcoin. Lalu setelah Bitcoinnya meningkat, lalu kita jual Bitcoin kembali lagi ke rupiah. Ya, seperti itu. Itulah pola pertukaran aset kripto di dalam Indodax. Oke. Nah, di sini di bagian menu marketplace adalah sebuah gambaran atau sebuah instrumen. Ada ratusan instrumen cryptocurrency yang kita pilih. Misalnya kita memilih Bitcoin lah ya, karena memang Bitcoin sangat tenar ya, sangat memang dominan dan juga memang dia pionir ya. Di sinilah setelah kita memiliki saldo untuk kita tradingkan atau kita ingin tukarkan, ya setelah kita melihat fundamental dan teknikalnya dan sentimental beritanya bahwa potensi cryptocurrency akan mengalami bullish, maka kita tukar dari dana rupiah kita membeli Bitcoin aset. Jadi sebenarnya kita di sini berdagang aset, membeli aset ya. Ketika murah kita beli asetnya, ketika mahal kita jual ya. Seperti itu. Cukup dipahami ya. Anggaplah kita klik ya Bitcoin. Ya, ini dia. Kita klik.
Nah, setelah kita menganalisa mengenai Bitcoin, kita yakin bahwa saat ini misalnya ya buy sangat mudah sekali. Nah, di sini dalam menu buy membeli ya tentunya kita nggak bisa menjual ya, kita harus membeli dulu, sahabat trader, karena ini aset dalam bentuk aset bukan sebagai bentuk kontrak. Nah, kalau kontrak artinya kontrak for different ya, artinya sebuah kontrak dari perbedaan harga. Nah, ini bukan kontrak, melainkan pembelian aset ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam pembelian aset ini sahabat trader bisa memilih dalam menu limit ya. Membeli limit artinya pasti membeli di bawah ya, selalu membeli di bawah, atau membeli di market instan atau membeli dalam harga market artinya instan ya. Harga terakhir atau last price seperti itu ya. Atau kita ingin membeli di level harga atas atau membeli buy stop ya. Silahkan seperti itu ya. Masukkanlah total rupiahnya. Kalau kita klik bisa juga di sini ya, kita otomatis bisa 10%, 25%, 50% ya. 100% kita ingin membeli cryptocurrency Bitcoin dengan dana kita berapa persen. Nah, sangat mudah sekali. Atau manual, kita bisa ketik manual, misalnya 100.000 seperti itu kan ya. Nah, kebetulan saya sudah withdraw, ada keperluan. Nah, di sini masih saldonya 0 ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kita stop, berarti harga lebih tinggi daripada harga saat ini ya. Kalau stop itu ya, silahkan dicoba saja di harga yang lebih tinggi, itu artinya stop. Kalau market itu langsung kita beli. Nah, setelah kita memasang misalnya harga market ya, harga saat ini, nah, silahkan masukkan jumlah rupiahnya, oke. Nanti langsung beli Bitcoin, seperti itu ya. Nah, setelah kita melihat bahwa harga saat ini sudah jauh daripada harga beli kita Bitcoin, maka kita bisa langsung pindah ke bagian menu jual, ya, jual Bitcoin di sini. Misalnya kita ingin jual instan ya, jual Bitcoin dengan cara instan ya, tentu masukkanlah total Bitcoinnya ya. Tadi sahabat kan dari rupiah kita beli Bitcoin, anggaplah uang kita 100.000 saldo kita. Kita ingin beli 100% Bitcoin. Oke, 100.000 menjadi sekian Bitcoin. Oke, kita sudah memiliki Bitcoinnya. Kita udah nggak lagi punya rupiah, sahabat trader ya. Ketika kita membeli 100% dari dana kita, maka kita memiliki aset kripto Bitcoin. Maka ke bagian menu jual, tentu kita mau menjual setengah boleh, mau jual berapa terserah ya, atau mau jual semuanya boleh. Jadi memang tergantung kita mau berapa persen kita mau menjualnya. Di sini sudah ada presentasinya. Ada 10%, 25%, 100% ya, bisa saja. Pak, saya lagi butuh uang, saya ingin menjual 10% saja dari kripto kita. Nah, bisa ya. Nah, kalau kita menjual limit, artinya kita memasang harga di atas. Artinya kita menjual harga di harga kedepannya atau di atas harga saat ini ya. Misalnya kita setelah membeli Bitcoin, maka kita bisa menjual, masang pending, sahabat trader ya. Ya. Setelah kita memiliki asetnya, ya, lalu kita bisa memasang limit jualnya atau target jualnya atau take profitnya ya. Jadi sangat mudah. Nah, kalau di sini otomatis maka limit kita akan terus dipasang ya, karena tidak akan dihapus. Tahu saya seperti itu. Kalau market jual instan, artinya kita langsung jual saat ini, detik ini, terjual langsung menjadi rupiah ya, akan muncul nilai rupiahnya. Kalau stop itu kita menjual di bawah. Nah, ini agak aneh juga ya kan. Bisa saja tujuan jual sell stop ini misalnya sudah profit 75% ya. Bisa saja sahabat trader menaruh proteksi di mana kalau harga turun tidak sampai kembali ke harga nol atau ke harga pembelian, artinya ada proteksi. Bisa saja memanfaatkan sell stop setelah profit. Namun kalau sell stop setelah beli ya itu kan kerugian ya. Usahakan anggaplah sudah 75% profit lalu kita pasang jual di bawah. Kalau harga nggak tembus ke bawah, dia terbang terus ke atas ya, itu suatu keuntungan lagi. Kita pindahkan lagi, kita hapus pending sell stopnya, kita buat lagi pending sell stop yang baru ya. Artinya seperti itu, sehingga ketika harga balik, kita sudah terlikuidasi ordernya dan kita sudah memiliki target profit dalam bentuk rupiah. Maka penjualan Bitcoin kita akan masuk ke dana kita, ke dana dompet rupiah kita. Oke ya. Nah, untuk bagian anggaplah kita sudah mengalami profit 75%, maka akan muncul nanti di nilai aset kita ya. Kita balik lagi ke bagian menu wallet di sini. Nah, ini dompet kita, maka secara otomatis dompet kita dalam bentuk rupiah akan meningkat ya. Karena kita berhasil menjual untung ya Bitcoin. Nah, janganlah kita menjual rugi karena di sini tidak ada margin likuidasi, tidak ada likuidasi margin atau tidak ada penutupan paksa order kita karena memang kurangnya equity terhadap jaminan. Di sini kita sangat enak sekali ya, kita bisa menjual kapanpun ya, tidak ada resiko
penutupan paksa akun kita, apa order kita, ya. Nah, setelah kita mengalami profit, ya, anggaplah 1 juta menjadi 1.250.000. Nah, kita ingin withdraw, silakan mau withdraw semuanya, mau withdraw setengah, mau withdraw berapapun, silakan di bagian withdraw tarik rupiah. Ya, sangat mudah sekali sahabat trader ya. Anggaplah kita akan menarik modalnya ya, 1 juta misalnya. Ya. Seperti ini. Sisanya yang keuntungannya 150.000 tidak perlu kita tarik sebagai kita modal biaya ya. Di sini memang akan dikenakan biaya verifikasi SMS, nggak apa-apa ya. Nah, tentu juga ada biaya withdraw. Setiap withdraw kita akan dikenakan Rp25.000 per withdrawnya ya. Tentunya seperti itu. Nah, di sini penarikan itu ada berapa akun, saya sudah narik di 3 akun ya. Otomatis ketika kita withdraw atau deposit, maka akun kita akan, nomor rekening kita akan terdaftar secara otomatis ya. Sangat mudah. Anggaplah saya ingin withdraw ke BCA saya. Nah, ini kita klik kirim PIN SMS ya. Kirim PIN SMS. Nah, setelah kita klik kirim SMS, maka akan muncul satu SMS berapa digit angka-angka ya. Lalu kita masukkanlah PIN-nya ke sini. Lalu setelah kita berhasil melakukan verifikasi, maka dikirim lagi verifikasi ke email kita. Benarkah kita akan melakukan withdraw? Ya kan? Nah, kalau kita nggak klik link dari email itu, kita nggak akan withdraw. Withdrawnya pending. Jadi harus diklik ya. Harus diklik link verifikasi withdrawnya, maka dalam hitungan menit itu akan masuk ke rekening yang sudah kita tentukan. Nah, sangat mudah sekali sahabat trader ya. Sangat mudah sekali sehingga proses-proses verifikasi, pendaftaran, penarikan dana, penyetoran dana, sahabat trader sudah bisa lakukan. Nah, tentunya catatan lagi, sebelum bisa withdraw ya, kalau sahabat trader sudah memiliki Google Authenticator, artinya 2 langkah verifikasi ya. Nah, di sini sahabat trader harus ya, ini hukumnya harus ya. Kita bisa trading tanpa melakukan 2 langkah verifikasi. Namun untuk withdraw, sahabat trader wajib menginstal Google Authenticator. Jadi silahkan diklik saja di bagian masuk ke Android, ke Play Store, lalu searching Google Authenticator, lalu install. Nah, yang harus diperhatikan, setelah kita menginstal Google Authenticator, nanti ada panduannya ya. Itu kita bisa melakukan pendaftaran melalui scan barcode ini, ya, scan batang ini, barcode, dan juga ada melakukan cara manual, masukin kode ini ya, bisa. Maka secara otomatis akun Indra kita akan terproteksi di dalam Google Authenticator. Apa itu Google Authenticator? Adalah verifikasi 2 langkah yang seperti SMS juga. Ya, ada 6 digit angkanya, ya, sama kayak SMS. Jadi kita lebih mudah, biaya kita lebih murah, ya, lebih murah dan juga lebih aman karena memang ada proteksinya. Jadi setelah kita mendaftar Google Authenticator, pastikan kita memiliki backup kodenya. Hati-hati sahabat trader ya. Setelah kita memiliki ini, kadang mereka tidak simpen backup kodenya. Nah, ketika handphone kita hilang atau kita mau install lagi Google Authenticator, kita nggak perlu susah-susah. Kenapa? Kita sudah ada backup kodenya. Jadi kita tinggal masukin aja kodenya, maka kita bisa login kembali ke akun kita. Nah, kalau ini sampai hilang, bisa dipastikan sahabat trader harus recover akun yang cukup berbelit-belit ya. Kenapa? Harus melewatin tahap-tahap verifikasi ya, demi untuk keamanan, keselamatan uang kita. Jadi jangan bingung ya. Ini wajib ya. Kalau tanpa ini sahabat trader tidak bisa withdraw. Pastikan backup kodenya disimpan baik-baik atau dicatat di buku ya. PIN-nya pun dicatat di buku karena ini berhubungan finansial. Harap serius untuk mencatat privasi, kredensial yang kita butuhkan saat login. Oke. Saya rasa ini panduan mengenai pendaftaran dan lainnya sudah kita pahami, bahkan kita sudah bisa melakukan trading. Nah, sahabat trader, kami juga menyediakan, jika sahabat trader sudah terdaftar melalui link referral kami juga menyediakan paket-paket edukasinya, bahkan juga kita memberikan berapa bulan signal gratis, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah sebuah video atau sebuah trading system untuk menganalisa secara fundamental, teknikal, dan juga sentimental, sehingga sahabat trader memiliki posisi yang terbaik untuk membeli aset kripto. Jadi jangan salah ya. Trading sudah benar, mungkin mendapatkan informasi dari teman, ayo waktunya membeli, waktunya buy, analisanya buy kripto. Masalahnya meskipun buy, kalau waktunya salah, sahabat trader pun akan mengalami sebuah floating loss juga ya. Seorang trader yang baik adalah dia memiliki analisa yang terbaik, benar. Yang kedua, waktu yang tepat ya, sehingga membeli di waktu yang tepat. Nah,
Untuk memahami hal itu tentunya kita memerlukan sebuah sistem trading. Nah, ini contohnya hal yang mungkin kita tampilkan ke bahasa trader. Sahabat trader akan mendapatkan sebuah sistem trading yang sangat mudah dan sangat dapat dipahami ya. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, nanti kita akan terangkan bagaimana strateginya ya. Di sini cryptocurrency bisa dikatakan saat ini masih pada posisi yang memang sideways, belum terjadi breakout, karena memang kalau waktunya beli adalah beli di tanggal tadi pagi ya, ini ya, tadi pagi masih ada konsepnya breakout, saat ini masih sideways, jadi bisa katakan posisinya sudah terlambat, tinggal menunggu saja posisi dia terkoreksi. Nah, di sangat mudah, misalnya kita melihat BTC, Bitcoin secara korelasi dia masih berwarna berwarna biru ya, memang berpotensinya adalah buy. Dan juga USD-nya merah. Nah, di sini sudah ada bagus sebenarnya kalau sudah USD-nya melemah, Bitcoin ini harusnya menguat. Nah, di sini Bitcoin-nya masih belum terjadi penguatan. Harap ditunggu saja ya. Harap ditunggu di mana nanti level Bitcoin berwarna biru akan meningkat. Nah, ketika dia meningkat, kita ambil posisi buy. Artinya itu momen pembelian ya. Artinya seperti itu ya. Kita bisa mengkoleksi di sini adalah berapa kripto yang memang mengalami penguatan. Artinya momen-momen pembelian ya. Nah, euro di sini memang lagi penguatan ya. Kalau untuk yang forex euro USD ini ada tadi penguatan sejak pagi. Untuk DAX, Litecoin, BTC memang ini dari tadi pagi sudah bisa dibeli ya. Nanti ketika ini memerah, sahabat trader ya, kita bisa melakukan aksi jual Bitcoin ya. Kita likuidasi dulu, kita amankan profitnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini SRP sedang mengalami pelemahan, Ethereum sedang mengalami pelemahan ya, jangan dibeli ya. Jangan dibeli. Kalau mereka masih ada mengalami pelemahan merah seperti pelemahan, jangan dibeli ya. Betul. Jadi belilah Bitcoin karena ini aset ya, akan fokus ke pembelian ya, dan juga fokus ke penjualan yang sebenar yang tepat ya, karena kita baru profit sebentar udah kita closing, jangan. Lebih bagus kita beli dengan konsep teknikal yang benar, kita menjual juga dengan target yang benar ya, ini sangat mudah sekali ya. Kita bisa melihat juga dari multi time frame, multi indikator, memang potensinya weekly-nya, daily-nya, 4 jamnya, 1 jamnya sudah potensi bullish, namun terkoreksi adanya di M1 sudah ada yang muncul biris, maka kita tunggu saja sampai nanti berubah sendiri ya. Sampai berubah semuanya berwarna biru. Nah, itulah momen di mana pembelian cryptocurrency-nya ya. Di sini bisa disetting, oke ya. Nah, di sini juga ada berbagai indikator yang bisa kita lihat di mana potensi momen momentum yang terbaiknya ya, tentunya ketika terjadi sebuah pembalikan tren, tentunya di sini sudah terlihat ya. Kita bisa melakukan aksi mulai waspada atau mulai sigap untuk melaksanakan aksi pembelian. Di sini ya sudah terjadi kenaikan. Nah, ini sudah terjadi cross sebenarnya. Di sini sudah ada momen ya, cross. Lalu kita melakukan aksi penjualan, ini sudah ada momen cross di sini. Jadi sangat mudah. Nah, pembelian itu di sini tadi ya, di posisi ini. Nah, ini pembelian. Nah, saat ini kita sudah mengalami likuidasi saja, nggak apa-apa ya. Kita tunggu wait and see aja. Nah, untuk time frame-nya kita bisa berubah. Bisa time frame M15, M30, H1 ya. Nanti ada keterangan lebih detail lagi mengenai hal ini. Ya, sahabatnya, jangan ragu lagi untuk segera mendaftar melalui link yang kami telah sediakan melalui website PPI. Oke, saya rasa cukup sampai sekian. Salam profit.